Percayakah kamu bahwa apa yang kamu pikirkan memanggil apa yang kamu alami? Pertanyaannya adalah, kamu sedang memanggil kebahagiaan atau sebaliknya? Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca, jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang buku Good Vibe, Good Life, karya seorang penulis asal Inggris yaitu Viking. Buku ini masuk ke jajaran bestseller di Sunday Times yang merupakan surat kabar yang terbit mingguan di Inggris. Ada beberapa buku yang ia terbitkan dan masuk ke dalam jajaran bestseller, yaitu buku Healing is the New High, Closer to Love, dan buku Things No One Talk Us About Love. Selain itu, ia juga aktif di sosial media seperti YouTube dan podcast platform. Buku ini diterbitkan di London pada tahun 2018 yang isinya sebagian besar bersumber dari pengalaman hidup penulis. Kemudian masuk ke Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan pertama kali oleh Penerbit Baca atau PT Bentara Aksara Cahaya yang cetakan pertamanya pada tahun 2022. Di dalam buku ini, penulis mengajarkan seberapa pentingnya energi dalam kehidupan kita, serta bagaimana mengaturnya sehingga dapat selaras dengan pikiran dan tindakan yang positif. Di dalam judulnya terdapat kata vibe atau getaran. Apanya yang bergetar ya? Ini membuat saya sangat tertarik. Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Di dalam buku ini, penulis memberikan pengantar bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang lebih besar, mengharuskan kita untuk menemukan hal besar dari dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Misalnya begini, menjadi versi terbaik dari dirimu, berani melanggar batas-batas imajiner yang membelenggumu dan kamu meyakininya. Gali dan terima hal-hal lain yang muncul di luar perkiraan. Di dalam kehidupan berlaku hukum ketertarikan, di mana apapun yang kita pikirkan akan menariknya ke dalam diri kita. Dengan kata lain, kita benar-benar fokus, berpikir, dan bertindak terhadap hal tersebut. Namun, hal ini sangat membutuhkan pikiran yang sangat positif dan stabil. Pertanyaannya adalah, mampukah kita selalu konsisten dalam pikiran positif itu? Lalu, bagaimana jika kegagalan datang, rasa frustasi datang, hingga rasa lelah itu datang menghampiri? Masih mampukah kita tetap bertahan dalam kondisi pikiran yang positif? Saya kira tidak. Kesalahan terbesarnya adalah banyak dari kita menganggap bahwa begitu mudah saja untuk bisa berpikir positif, di mana kita hanya butuh mengubah kata, kalimat, dan persepsi ke arah yang positif. Namun, nyatanya tidaklah demikian. Nah, penasaran bagaimana cara kerja kita menarik kebaikan dan keberuntungan setiap saat dan setiap hari? Cukupkah hanya dengan mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif? Mari kita simak poin-poin yang ada di dalam buku Good Vibe, Good Life karya Viking ini. Saya menemukan banyak sekali poin yang dapat kita ambil dan kita gunakan dari buku ini. Poin yang akan merubah cara kita berpikir, mengubah cara kita berpersepsi, dan mengubah cara kita bertindak. Tapi, saya akan menyampaikan 3 saja ya. Dan untuk mendapatkan poin lengkapnya dan memaknai isi buku ini secara mendalam, langsung saja beli dan baca buku ini, dijamin hidupmu pasti bergetar. Berikut 3 poin dari buku Good Vibe, Good Life yang bisa mengubah hidup kita lebih baik dan penuh keberuntungan. Poin yang pertama, hukum ketertarikan akan bekerja dengan baik bila kita mampu memiliki vibrasi dengan frekuensi yang sama.
Faking memaparkan bahwa hukum ketertarikan bukan sekedar tentang memikirkan terus-menerus atas hal apapun yang kita inginkan. Kemudian datanglah keajaiban. Namun, ia menekankan bahwa kita mesti menyadari di alam semesta ini penuh berisi akan getaran. Ini sesuai dengan hukum vibrasi bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini adalah berbentuk atom. Dan setiap atom memiliki getaran. Dengan getaran frekuensi yang sama atau selaras inilah yang menarik sesuatu yang telah kita inginkan. Lalu, bagaimana caranya mengetahui frekuensi-frekuensi vibrasi yang kita miliki? Di buku ini disebutkan bahwa cara terbaik untuk mengidentifikasi frekuensi diri sendiri adalah melalui emosi. Karena emosi menunjukkan cerminan energi yang sebenarnya. Dengan mengatur menjaga emosi, kita tetap dalam kondisi baik. Maka kita akan memikirkan yang baik hingga kita akan menghasilkan tindakan yang baik dan positif. Lalu, frekuensi vibrasi yang baik itu seperti apa dan bagaimana? Jawabannya ada di dalam buku ini. Langsung beli dan baca buku ini, maka kalian akan bergetar. Poin yang kedua adalah gratitude. Mengucap syukur adalah hal sederhana yang berdampak kuat serta dapat mengkondisikan pikiran kita untuk mencari dan mendapatkan kebaikan-kebaikan lainnya dalam segala hal di kehidupan kita. Mungkin tak banyak yang melakukan dan mungkin melakukan, tapi menunggu pembanding dulu atas dirinya. Menunggu kita nampak lebih baik dulu baru bersyukur, menunggu kita lebih beruntung dulu baru bersyukur. Akan tetapi karena rasa syukur adalah komponen penting dari kebahagiaan, maka dengan menghadirkan secara sengaja adalah awal mula meraih bukan sekedar pikiran positif dan kebahagiaan, tapi lebih dari menarik tindakan-tindakan yang positif lainnya hingga datang terus-menerus. Kemudian bersyukur tidak hanya mengubah kondisi vibrasi sehingga menarik hal-hal baik, akan tetapi juga mampu menempatkan segala hal pada perspektif yang jelas. Cara paling mudah untuk bersyukur adalah ya tinggal bersyukur saja, mengingat segala hal baik dan menyukurinya. Apakah kalian mau tahu caraku bersyukur atau gratitude terapi ini? Subscribe dan komen ya, kita bahas di next video. Poin yang ketiga, memaafkan. Setiap orang tidak akan pernah terlewatkan oleh kesalahan. Namun, perlu dipahami bahwa dari kesalahan itulah peluang belajar kita jauh lebih lebar. Karena yang kita lakukan bukan hanya sekedar pemahaman secara teori saja, akan tetapi kita dipaksa untuk mempraktekkannya langsung di kehidupan. Kemudian, untuk dapat menerima pembelajaran dari kesalahan tersebut, kita perlu untuk berani melepaskan masa lalu dan menerima apa saja yang telah terjadi. Misalnya, berhenti untuk menghukumi diri sendiri. Aku bodoh, aku lemot, dan lain-lain. Kenapa? Karena hal ini didasari bahwa setiap orang itu bertumbuh dan berkembang, sehingga dapat disimpulkan bahwa dirimu yang dulu bukanlah dirimu yang sekarang. Dan itu artinya ada perubahan atas dirimu, walaupun sedikit. Nah, wajar juga ketika kita mendiamkan atau mengabaikan orang yang masih berpikir negatif tentang kita atau berpersepsi buruk tentang diri kita di masa lalu, karena itu adalah keterbatasan mereka yang tidak menyadari tentang pertumbuhan dan perkembangan kita di masa kini. Selanjutnya, berlaku juga untuk luka yang ditinggalkan oleh orang lain yang kadang kita pun sudah lupa atas perbuatan apa yang telah dilakukan pada kita. Namun nyatanya rasa sakit dan benci itu masih melekat menjadi trauma. Nah, dengan memaafkan inilah kita mencegah bergesernya vibrasi yang kita miliki untuk tetap di posisi vibrasi frekuensi yang tinggi.
itu, maafkanlah orang yang menyakitimu, demi vibrasi frekuensimu tetap pada posisi tinggi. Saya memaknai buku ini lebih dari sekedar mengenal dan mengetahui tentang vibrasi saja. Akan tetapi, mengajak kita bagaimana mencintai diri sendiri dan membuka peluang serta mewujudkan kehebatan diri kita sendiri tanpa melemahkan dan melukai orang lain. Penulis mengajak kita membangun dan memiliki vibrasi yang baik sehingga ini akan menarik hal-hal baik lainnya, seperti mengajarkan bagaimana memiliki kebiasaan gaya hidup yang positif, memprioritaskan diri, penerimaan yang baik, mengambil tindakan, dan memahami tentang rasa sakit pada sebuah tujuan. Buku ini sangat cocok untuk kalian yang memiliki mimpi besar untuk melanjutkan hidup hingga di masa depan. Kamu yang sudah lelah karena beribu langkah telah dicoba, namun tak menghasilkan apapun kecuali kebingungan dan keputusasaan. Buku ini benar-benar akan mengajak Anda lebih dari sekedar hanya memiliki pikiran positif yang kadang lenyap dengan sendirinya ketika kejemuan hadir mengendap di dalam sanubari. Kalian harus baca buku ini, dijamin akan lebih mengena, pasti kalian langsung paham dan ilmunya segera bisa dipraktikkan. Nah, tunggu apa lagi? Langsung saja kalian dapatkan buku ini di toko buku terdekat di kota Anda, atau kalian bisa klik link di deskripsi di bawah. Demikian video kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan insight-insight menarik dari buku-buku lainnya. Di Ruang Baca, kita nggak hanya membahas isi buku, tapi kita juga akan belajar bersama bagaimana menciptakan dan memiliki hidup yang jauh lebih bermakna. Satu saja kalimat dari sebuah buku bisa jadi awal perubahan besar dalam hidupmu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat membaca dan harimu pasti selalu bergairah. Assalamualaikum.